Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Tony, Stambuk G701-18066. Perkenalkan, nama saya Rizkita Putri Amalia, Stambuk G701-18172. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Lestari, Stambuk G701-18095. Perkenalkan, nama saya Wirda Wagianti, Stambuk G701-18131. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu obat dari percobaan ini, yaitu adalah ibuprofen. Nama resmi dan nama lain dari ibuprofen sendiri yakni adalah ibuprofen juga. Adapun indikasi, golongan obat, dosis, mekanisme kerja, dan rute pemberian dari obat ibuprofen akan saya jelaskan. Indikasi dari obat ibuprofen yaitu adalah nyeri ringan sampai sedang demam. Untuk golongan obat ibuprofen yaitu antiinflamasi dan non-steroid. Untuk dosis ibuprofen dewasa 200-400 mg per hari. Adapun untuk anak-anak yaitu 20-30 mg per kilogram berat badan per hari dalam 3-4 dosis terbagi. Adapun mekanisme kerjanya yaitu menghambat sintesis prostaglandin pada jaringan tubuh dengan menghambat dua enzim siklogenase dan dapat mengubah aktivasi limfofit dan mengurangi aktivitas. Adapun untuk rute pemberian obat ibuprofen yaitu adalah rute pemberiannya dari oral. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang nama resmi, nama lain, indikasi, dosis, rute pemberian dari obat paracetamol. Jadi nama resminya itu paracetamol, nama lainnya itu acetaminophen, dan indikasinya itu nyeri ringan sampai sedang dan demam. Dosisnya itu 500 sampai 1000 mg diberikan 4-6 jam dan maksimal 4 gram per hari, dan untuk anak kurang dari 12 tahun yaitu 10 mg Kg per BB diberikan setiap 4-6 jam dan maksimalnya itu 4 gram per hari. Mekanisme kerjanya itu bekerja pada pusat pengatur suhu di hipotalamus untuk menurunkan suhu tubuh atau antipiretik, bekerja menurunkan sintesis prostaglandin sehingga dapat mengurangi nyeri ringan sampai sedang, dan efek antiinflamasinya itu sangat lemah atau hampir tidak ada. Dan rute pemberiannya itu sendiri secara oral. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai obat aspirin. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu indikasinya. Aspirin ini dia dapat mengobati demam pada anak-anak serta dapat mengurangi rasa nyeri hingga sedang. Yang kedua yaitu dosisnya. Untuk dewasa dosisnya itu 75 sampai 325 mg per hari. Sedangkan untuk penyakit gabungan serta nyeri otot dosisnya itu 24 sampai 369 mg per hari. Selanjutnya mekanisme kerjanya itu dia menghambat siklooksigenase yang bertanggung jawab atas sintesis prostaglandin serta menghambat tromboksan atau trombositnya. Selanjutnya ada farmakokinetik yang terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama, absorpsi. Obat ini diabsorpsi melalui kulit, melalui mulut, dan melalui anus. Untuk distribusi, dia didistribusikan secara luas di plasenta. Untuk metabolisme, dia dimetabolisme di hati, serta yang terakhir ekskresi, dia diekskresikan melalui urin. Yang terakhir, golongan obat. Obat ini termasuk dalam golongan antiinflamasi non-steroid.
kasih. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara pemberian obat secara intraperitoneal dengan menggunakan dispo dan juga sonde. Nah, untuk cara pemberiannya kita kalau melalui oral kita menggunakan sonde, dan kalau untuk melalui intraperitoneal kita menggunakan dispo. Pertama-tama, sebelum kita melakukan percobaan, kita harus mengukur suhu awal dari tikus tersebut dengan menggunakan termometer. Kemudian kita berikan ragi secara subkutan, di mana subkutan itu berada di tengkuk tikus. Misalnya ini kepala tikus, ini kan kepala tikus. Terus ini ada tengkuknya, kita jepit, terus kita injeksikan di subkutannya sini. Misalnya gini kan. Terus kita injeksikan, usahakan di kulit yang tipis. Kemudian diinjeksikan. Ya. Kemudian selanjutnya kita berikan ragi. Kita tunggu selama 5 menit. Lalu kita mengukur suhu melalui rektal tikus. Kemudian kita menggunakan 2 rute pemberian, yaitu rute oral dan rute intraperitoneal. Yang dimana untuk pemberian rute intraperitoneal kita menggunakan NaCl fisiologis, dan untuk rute pemberian oral kita menggunakan kontrol negatif, yaitu NaCMC. Kemudian kontrol positifnya kita menggunakan 3 obat, yaitu paracetamol, ibuprofen, dan aspirin. Untuk pemberian intraperitoneal dengan menggunakan NaCl fisiologis konsentrasi 0,9%, kita menginjeksikan dengan secara intraperitoneal, yang dimana dengan cara kita menyuntikkan secara intraperitoneal di bagian abdomen, tapi tidak berada pada abdomen, yaitu di bagian pinggir dari abdomen, di bawah abdomen. Lalu kemudian kita suntikan. Oke, setelah kita suntikan, kita lepas perlahan-lahan. Sebelum menyuntikan, terlebih dahulu kita menggunakan alkohol agar yang kita suntik itu bersih dari mikroba. Kemudian kita menggunakan NaCMC sebagai kontrol negatif dengan pemberian secara oral dengan menggunakan sonde. Caranya itu mulut tikus, sonde dimasukkan ke dalam mulut tikus dengan cara sondenya berada di langit-langit lidah tikus. Berada di langit-langit mulut tikus ya, maaf. Nah, kemudian setelah masuk, sondenya dipencet agar obatnya bisa masuk. Kita masukkan obatnya. Setelah itu kita cabut sondenya perlahan-lahan agar tikus tidak merasa kesakitan. Ya. Kemudian setelah itu kita mengukur suhu pada menit ke-5, menit ke-10, menit ke-15, menit ke-20, 25, dan 30 setelah perlakuan. Kita amati suhu tubuh tikus, lalu dicatat. Terima kasih, saya akan menjelaskan alasan perlakuan yang telah diberikan kepada hewan uji tersebut. Yang pertama, mengapa kita menggunakan NaCl fisiologis 0,9% untuk pemberian intraperitoneal. Nah, alasannya itu karena cairan tubuh manusia hampir sama dengan cairan NaCl fisiologis 0,9%. Kemudian, mengapa kita menggunakan NaCMC pada pemberian oral? Ini dikarenakan NaCMC hanya dijadikan sebagai kontrol negatif untuk percobaan ini. Kemudian kita menggunakan 3 obat, yaitu paracetamol,
ibuprofen dan juga aspirin ini digunakan sebagai kontrol positif. Kemudian alasan perlakuan untuk pemberian ragi secara subkutan yaitu ragi merupakan penginduksi yang mempunyai molekul yang sangat besar. Pada saat diinjeksikan secara subkutan pada tikus, molekul ragi yang besar dapat memicu proses pertahanan tubuh terhadap molekul asing, sehingga sistem imun merespon ragi sebagai pirogen eksogen yang kemudian memicu demam.